Kenapa nggak satu aja nih guru ngajar semuanya? Oke, kita kasih kamu kebebasan untuk ngelakuin apapun yang kamu suka, yang emang kamu nyaman gitu kan. Tapi juga harus siap buat bertanggung jawab gitu. Oke, Segala sesuatu pasti ada resikonya kata mereka kan. 3, 2, 1 RAD Podcast with CGB. CGB. Agik. Oke, jadi di podcast gue kali ini gue bakal ngebahas tentang keluarga dan mental health. Nah, Sangat berpengaruh nih soalnya lagi rame nih. iya, bertumbuhan juga. Mental Mental tentang bucin juga kok. Soalnya Keluarga parah. gue kan pernah mikir ya, kayak apaan sih orang mental health kayaknya lebay banget deh orang dah gitu kan. Terus gue udah menginjak 19 tahun gitu ya, kira gue sadar oh iya ternyata kayaknya penting juga gitu mental health tuh, apalagi di generasi milenial gitu kan, anak-anak ABG, anak-anak umuran Rizky gitu ya. Nah dari lu Ki, peranan keluarga dalam hidup lu gitu ya, maksudnya dari berbagai sisi nih, bukan dari cuma pembiayaan atau lu gimana digedein sama keluarga lu, enggak, maksudnya dari dari segala aspek dalam kehidupan lu, seberapa penting keluarga buat lu? Dari sisi gue ya, dari pendapat gue ya, tapi kalau misalkan ada salah-salah jangan dihujat nih anjing. Soalnya keluarga lu beda. Keluarga gue metal. Kalau dari gue sendiri, seberapa pentingnya keluarga gue, penting banget, karena keluarga tuh ketika lu udah nggak punya siapa-siapa, apalagi teman, punya pacar, keluarga sebenarnya paling utama yang dicari. Iya. Karena kita butuh banget gak sih, kayak apalagi peran orang tua, ibu, bapak yang nguatin, ibu yang ngedengerin. Benar. Pokoknya butuh banget namanya seorang ibu sama seorang bapak lah pastinya. Karena tapi gue jujur aja ya, kalau gue denger cerita nih, gue dari kecil tuh nggak mesti jarang sama keluarga gue malah seringnya sama kakek nenek gue doang lagi. Adek gue mah kagak ada tuh dia. Tapi nggak tahu kenapa, jadi gue tuh lebih dekat sama nenek gue ketimbang ibu gue, walaupun bukan ngelupain ya, tapi emang kayaknya chemistry-nya tuh gue lebih dekat sama nenek gue sama kakek gue. Cuman setelah cerita sedikit ya, setelah kakek gue meninggal, nggak ada, itu berubah jadi itu suasana. Mungkin udah nggak ada yang, apalagi kan kakek gue orangnya kayak ini nih cucu paling ini gitu kan, disanjung gitu ya. Iya, disanjung. Jadi udah nenek gue juga udah kayak mulai nggak tahu sih, gue juga udah nggak ngerti lah. Akhirnya dari situ gue bukan balik lagi ya, emang gue mulai memberanikan diri dan mempercayakan ternyata gue butuh banget nih peran orang tua. Bukannya kurang perhatian ya, kalau dibilang perhatian cukup banget gue, cuman perhatian itu ngilang waktu gue udah mulai bandel. Jadi mungkin orang tua gue udah capek gitu, kayak udah deh terserah lu mau ngelakuin apaan, cuman lu tau batas. Iya. Tapi tetap secuek-cueknya nyokap bokap gue, yang bikin gue kangen dari nyokap bokap gue tuh didikannya keras. Jadi kayak kalau gue ngerasa dilembekin nih, gue kayak ngerasa anjing, nyokap bokap gue udah gak sayang lagi nih sama gue kayaknya gitu ya. Iya, udah kayak perasaannya kayak gitu kan. Padahal soalnya gak biasanya begitu. Biasanya kan lu harus gini. Apalagi kan bokap gue anaknya orangnya kedinasan banget nih, kayak udah kayak wah polisi abis lah begitu udah. Pokoknya nih apa harus on time. Kalau misalkan gue dilonggarin dikit, kayak ngerasa bokap gue udah berubah. Iya benar. Apa ya, mungkin ada beda dikit aja. Apa mungkin bokap gue mau ngetes kedisiplinan gue kali ya, kayak dilonggarin kan. Mungkin ngiranya gue pasti kalau udah gede, udah dewasa pasti kan. Mungkin dia mau ngetes pola pikir gue, kayak kalau gue enakin dia bakal enakan apa enggak, mungkin kayak gitu kan. Tapi kalau dibalik lagi kayak yang tadi, dibilang seberapa pentingnya, penting banget. Karena gue sampai detik ini, sampai kapanpun gue masih butuh peran orang tua dalam hidup gue. Kalau gue kayak gitu. Kalau lu gimana, Dit? Kalau menurut gue pasti penting banget. Karena kayak gini aja deh, misalnya lu bisa punya mantan pacar, dan orang asing gitu ya, orang yang nggak punya hubungan darah sama lu tuh pasti bisa ninggalin lu begitu aja dengan gampangnya gitu. Kayak temen lu bisa ninggalin lu, pacar lu apalagi gitu ya kan. Entah temen, entah sahabat, pokoknya ya orang-orang yang nggak punya hubungan darah sama lu pasti bisa ninggalin lu. Tapi ketika orang yang punya hubungan darah sama lu, kayak adek lu, abang lu, kakak lu gitu kan,
which is saudara lu. Anjir, which is lagi gua ngomong. Enggak apa-apa ya guys, ini ngomong jokes lifestyle ya. Single dong. Anjir. Bercanda guys, bercanda. Ya maksudnya kayak gitu ya. Kayak nyokap bokap lu, saudara-saudara lu gitu kan. Nggak mungkin mereka ninggalin lu gitu. Dan mereka pasti bakal jadi orang yang entah gimana ya, orang yang pasti bakal selalu ada buat lu, mau nggak mau gitu loh. Karena mungkin gini ya, ketika lu tersakiti, orang yang paling pertama ada di hidup lu pasti orang tua lu anjing. Pasti. Karena nggak mungkin lah gitu ada ya gimana ya, semain-mainnya lu gitu. Maksudnya sekeluar-keluarnya lu, senongkrong-nongkrongnya lu. Nggak mungkin lah lu ada nggak di rumah sama sekali dalam kurun waktu misalnya seminggu 2 minggu, kayaknya nggak mungkin sih. Pasti ada momen dimana lu pulang, entah lu kehabisan duit, entah lu pengen makan apa segala macam, pasti lu kan pulang gitu loh. Nah, dan ketika lu pulang, ya lu mau pulang kemana? Ke rumah lu. Dan di rumah lu pasti ada saudara-saudara lu, ada nyokap bokap lu gitu. Dan pentingnya adalah karena yang bahkan gimana ya, saudara lu bisa jauh lebih mengerti lu daripada sahabat-sahabat lu gitu pasti. Karena ya lu ketika lu lahir, orang yang pertama lu lihat siapa gitu, nyokap bokap lu atau mungkin saudara-saudara lu, abang lu, kakak lu gitu. Jadi menurut gua kalau dari sisi itu kayak penting banget gitu ya. Dan dari sisi apa ya, dari sisi mental health apalagi gitu. Karena cinta pertama seseorang apalagi perempuan itu pasti dari nyokap bokapnya sendiri gitu. Terus udah gitu kan peran orang tua tuh gak bakal tergantikan anjing. Mau lu punya orang baru dalam hidup lu yang mungkin lu anggap spesial, tapi tetap sih lebih spesial orang tua, karena dia yang susah payah kan ngelahirin kita anjing, apalagi ibu anjing. Bahkan orang tua tiri pun, misalnya nyokap bokap lu misalnya nauzubillah misalnya divorce gitu ya kan, pisah, cerai, atau ada yang meninggal misalnya, wallahu alam. Terus ada nyokap tiri lu atau ada bokap tiri lu gitu, itu bakal tergantikan ya sayangnya. Beda banget. Walaupun dia punya materi yang lebih misalnya, tetap aja dia gitu. Punya kelebihan apapun gitu kan. Pernah gue ngerasa waktu itu gue SMA itu gue punya tongkrongan namanya Tipiko tuh. Gue Tipiko tuh, ada tuh tongkrongan gue, kerjaan tidur ngopi ngerokok doang, makanya Tipiko. Udah gitu gue trip, kalau nggak salah itu naik kereta, gue bertujuh. Ya gue bertujuan 7 orang atau 8 orang kalau nggak salah, pokoknya 7 orang atau 8 orang itu gue trip ke Jogja. Itu di sana gue seminggu. Ya itu kan kayak baru, sebenarnya bukan pertama kali gue keluar lama, tapi kan beda kalau gue ke Bandung gue keluar lama ya, karena kayak gue punya saudara gitu di Bandung. Gak kayak di Jogja gue gak punya siapa-siapa gitu kan. Udah gitu gue numpang di rumah teman-teman gue kan, adalah di antara dua itu teman-teman gue numpang situ kayak ganti-gantian hari-harinya. Dan itu gue kayak yang gue kangen tuh dari orang tua gue ketika gue jauh, omelannya sih. Kalau gue kayak pas ada aja yang komen nih kalau gue telat, gue salah naruh anduk lah, taruh anduknya bener apa tuh, udah gue kangen banget. Gue di Jogja anjing naruh anduk di mana deh, terserah, baju gue acak-acakin. Gue kalau di rumah sih udah abis sih, udah bukan diomelin, udah lebih ke dibilangin biar lu belajar gitu. Suatu saat lu pindah rumah udah nggak sama gue, biar lu bisa mandiri. Iya gitu. Lu punya istri, jadi nggak melulu lu ngandelin istri lu mulu. Soalnya kan ya walaupun istri perannya kayak lebih ke ibu rumah tangga, tapi kan bukan babu lu juga anjing. Iya benar. Sama lu kayak ke ibu lu bukan babu lu anjing, yang lu suruh kayak semaunya, mau bukan pintu, balik deh. Jangan sering-sering begitu. Apalagi yang tai ini bocah-bocah sekarang tuh, kayak gue ngeliat gini, bocah pada punya cewek ya. Punya cowok, punya cewek, terus pas mereka kayak, tau gak sih, kayak posesif tau gak sih? Terus kudu ngabarin, ya aku lagi di sini ya, aku lagi di sana, aku lagi di sini. Maksud gue gimana ya? Kok lu mau dan lu bukan rela sih, kok lu mau sih ngelakuin itu buat pacar lu gitu? Yang pacar lu nggak ngasih apa-apa ke lu anjing gitu. Bukan sedarah juga. Iya gitu loh, maksudnya ketika nyokap lu nyuruh lu pulang gitu kan, lu bilang entar-entaran lah, atau malah lu reject gitu teleponnya. Tapi ketika cewek lu langsung gercep banget anjing gitu. Gue pernah semoga orangnya kagak nonton nih, kagak bakal nonton sih orangnya. Gue pernah kagak bakal nonton, ntar di DM anjing bang. Gue di rumah dia. Cowok sih, teman gue cowok. Gue di rumah dia lagi disuruh beli emaknya nyuruh dia beli garam gitu-gitu ya. Iya, kayak makan ke tempat sayur, cuman beli kangkung apa bayam gitu, gue lupa. Beli itu
Tahu gak jawab? Ntar lah lagi ini dulu tiduran bener lagi bagai cewek nelpon nih. Halo sayang di mana? Anjing gue bilang. Sebucin-bucinnya gue, alhamdulillah gue gak pernah kayak gitu anjing. Bukannya gue ngebaik-baikin diri gue ya, cuman gue takut emak gue lebih galak anjing. Emak gue lebih galak dari cewek gue. Tapi kan sekarang gak punya cewek, jadinya jangan ngomong cewek lah. Si anjing. Tadi tapi kok gue bingung banget anjing, kok dia kayak lebih takut sama pacarnya gitu daripada kayak emaknya. takut kehilangan ya, padahal anjing kehilangan terberat tuh kehilangan orang yang paling kita sayang anjing. Kayak lu bisa ngerasain lah anjir, lu nih, lu pernah kan ngerasain kayak kehilangan sahabat sama kehilangan pacar tuh lebih berat kehilangan sahabat gitu kan. Sama karena soalnya gini kalau gue, karena sorry gue potong nih. Soalnya sahabat tuh orang yang lebih tahu kita, busuk bangsatnya baiknya kita tuh sahabat lebih tahu dibanding pacar. Karena kita lebih kenal sahabat duluan kan, baru pacar kan. Kalau pacar kan lu juga mau deketin cewek, lu butuh sahabat lo bro, kita butuh pendapat. Padahal udah tahu jawaban itu doang. Lu juga munafik juga pas mau deketin cewek, anjing. Lu nggak usah bahas cewek dulu, anjing. Balik lagi. Nah terus kalau dari keluarga lu nih Ki, lu kayak kan sekarang tuh banyak banget orang yang nongkrongnya sampai subuh anjing kadang. Anjing gua banget. Terus kenapa menurut lu, kalau dari lu kenapa ya orang-orang tuh kayak gitu? Maksudnya apa dia nggak betah di rumah? Dan kalau emang dia nggak betah di rumah, apa sih yang bikin nggak betah di rumah? Lu pernah nggak sih ngerasain gitu? Pernah. Kalau ini menurut pengalaman gue pribadi ya. Berarti gue yang ngerasain doang, gak sendiri. Jadi gue pernah suatu ketika nyokap gue bilang, kenapa sih nggak betah seharian di rumah aja? Dan gue kayak, bukannya gue nggak mau jawab, takutnya ketika gue jawab pertanyaan itu malah nyakitin. Dan orang tua kadang, lu pernah ngerasain mungkin ya, kayak orang tua lagi ngomong-ngomelin lu, terus lu jawab, pasti kan adalah beberapa orang tua nggak usah ngejawab kalau orang tua lagi ngomong. Kan ada tuh yang kayak gitu ya, pasti sering lah. Gue takutnya kayak gitu, makanya gue kayak lebih diem. Tapi lama-lama gue terbuka. Alasan gue kenapa gue lebih senang di luar ketimbang di dalam rumah, karena suasana sih yang ngebedain. Karena suasana di luar tuh menurut gue lebih asik ya, walaupun di rumah kita juga bisa lebih asik. Tapi emang jujur aja, malah gue jarang di luar rumah, soalnya gue nongkrong tuh di rumah gue. Jadi, tapi emang gue pernah ngerasain di posisi itu, kayak bosan di rumah gitu ya? Bosan di rumah tuh karena keluarga kurang ngerangkul. Nah iya. Jadi kayak keluarga tuh kayak, apalagi bokap gue kan kerjanya sibuk banget waktu gue masih sekolah tuh. Malah gue bisa ngelihat bokap gue tuh pas dia mau berangkat kerja doang, kayak jam 5 udah berangkat malah. Jam 5 udah berangkat tuh, gue udah bangun harus nganterin dia ke pangkalan angkot. Iya. Kayak, ayo berangkat ya gini. Udah balik udah tidur. Bapak gue balik jam 10 lewat, kadang gue udah tidur. Kadang kan gue keluarnya malam tuh jam 12. Makanya gue jam 10 tidur dulu tuh. Ikut begadang. Goblok. Jadi kalau menurut gue itu sih Dit, kurang merangkul dari keluarga tuh. Kayak dia pengen anaknya di rumah, tapi dia nggak tahu caranya gimana biar anaknya di rumah, atau ngelakuin cara yang salah. Kayak ngekang tuh kan, banyak banget kan orang tua suka ngekang. Street parent tuh kalau kata sekarang buat aja. Parents dikekang mulu. Dulu gue sempet dikekang SMP kelas 1. Iya kelas 1. Dikekang banget tuh. Iya. Gue main sama teman-teman gue nih. Gue pulang sekolah kan pas tahunan, gue udah mulai sekolah balik jam 3 sore. Iya. Pulang sekolah langsung pulang. Kalau mau main pulang dulu, tapi jam 4:30 harus udah di rumah lagi. Nah iya, gue juga gitu tuh dulu. Kayak gue ngerasa anjing, berarti gue main sejam doang dong. Dari mana tadi? Kekang. Tuh gue sempet ngerasain, dan emang kerasanya nggak enak banget. Bener-bener emang bener kata Anda sekarang. Kita tuh nggak perlu dikekang lagi, mau udah dewasa. Sebenarnya orang tua ngekang kita tuh karena khawatir. Ada baiknya sih sebenarnya. Ada baiknya, bukan semena-mena orang tua ngekang lu seenaknya, enggak. Emang karena khawatir aja anjir. Walaupun kadang gue, kadang gue mikir kayak orang tua yang ngekang tuh, gue berpikir bahwa kenapa sih gue dikekang, kenapa sih gue nggak boleh main ini, nggak boleh main itu, kenapa sih gue harus gini harus gitu. Gue sempat mikir kayaknya apa orang tua gue dendam gitu kan, karena dulu sama kakek gue mungkin orang tua gue juga dikekang gitu kan. Nah gue sempat mikir kayak gitu tuh, tapi ternyata memang ya ada ya buat kebaikan kita juga gitu. Sampai suatu saat pernah orang tua, lebih tepatnya bokap gue sih ngomong, kayak
Ya udah sekarang terserah lu aja, kayak kasar gitu, terserah lu aja. Lu mau ngelakuin apapun halnya itu hak lu bebas ngambil keputusan, lu bebas berasumsi, bebas berpendapat, itu mah urusan lu. Itu gue balikin ke diri lu sendiri. Cuman ketika lu punya kesalahan, please lu selesain sendiri, jangan sampai lu bawa ke orang tua, apalagi ke keluarga. Soalnya masalah lu, masalah gue. Tapi kalau masalah keluarga, ayo rembukin bareng-bareng. Kalau keluarga gue lebih ke situ ya, soalnya mungkin bokap gue juga dulunya bandel kali, nggak tahu kali. Papa jangan playboy lah, tua nih. Ya bapak sama anak ya mirip-mirip lah ya. Enggak lah, lu bapak gue mah, aduh, baik bener. Iya tapi gue juga dulu, gue sama nyokap gue dibilang gitu, kayak lu boleh terserah lu gitu, lu boleh ngelakuin apapun itu terserah lu. Iya yang lu suka gitu. Nah, lu boleh kayak gimana ya? Lu berpenampilan nih, misalnya lu berpenampilan terserah lu mau kayak gimana, lu nyamannya kayak gimana ya lu lakuin gitu loh. Bahkan gue diberikan kebebasan untuk beragama anjir. Kayak lu tau gak sih orang-orang Indonesia tuh kadang ya sebagian lah ya, kan sensitif banget nih sama agama. Iya. Dan kadang banyak banget orang-orang Indonesia yang beragama tapi karena disuruh orang tua, jadi ya gimana ya, akhirnya ibadahnya malas-malasan gitu. Iya. Nah, gue tuh diberi kebebasan buat milih agama gue sendiri gitu. Nah, karena gue diberi kebebasan, makanya gue mungkin bisa jadi kayak gini karena kebebasan yang gue dapetin dari nyokap bokap gue. Tapi dari kebebasan itu gitu loh. Oke, lu dibebasin nih, kamu dibebasin buat mau ngapain aja terserah gitu kan. Nah, karena dibebasin itu mereka bilang, "Oke, kita kasih kamu kebebasan untuk ngelakuin apapun yang kamu suka, yang emang kamu nyaman gitu kan. Tapi juga harus siap buat bertanggung jawab gitu. Segala sesuatu pasti ada resikonya kata mereka kan. Jadi ya kalau emang mau ngelakuin sesuatu, pikirin dulu matang-matang apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika lu ngelakuin itu gitu loh. Nah, jadi dari situ gue akhirnya ngerasa, oh iya juga ya, benar juga gitu. Nah, terus sekarang gue mikir, kadang orang tua yang kayaknya ngasih kebebasan buat anak-anak benar-benar bebas aja gitu, kayak ada yang bocah-bocah bawa motor tapi belum punya SIM gitu, yang udah ngerokok padahal masih 15 tahun ke bawah gitu kan. Itu gue mikir, ini orang tuanya yang sayang banget sama anaknya, atau malah sebenarnya orang tua ini nggak peduli sama anaknya, atau yang udah capek. Bisa jadi tuh. Kebanyakan sih orang udah pada capek ngurusin anaknya, udah pusing banget. Apalagi anak sekarang susah banget diaturnya. Sumpah gue ngedenger cerita dari siapa ya, ada mamanya bilang gitu, oh gue di warung, di warkop, gue lagi di bengkel, gue lagi ke warkop, anak gue susah betong diurusin ya. Apa ini ibu? Ngedumel. Tiba-tiba ngedumel. Ribet banget anak gue. Dikata jangan ngerokok, malah ngerokok bae bocahnya. Tiba apa ini dia? Malah ngomong ke gue. Gue kagak tahu, gue kagak kenal sama ini orang. Iya bu, yang begitu ada sekarang mah. Entong jangan gitu ya. Iya kagak. Tapi ya balik lagi kayak gimana nih maksudnya? Harusnya sih kalau lu dikekang terus lu bersyukur sih. Tanda orang tua lu masih sayang tadi sama lu. Sumpah. Gue jujur sekarang tuh gue pengen itu kayak tanyain kayak gimana kuliahnya, gimana ininya. Apalagi bener-bener dapet perhatian lebih tuh nilai plus banget sih yang pengen gue dapetin dari situ. Karena di usia yang segini udah mulai ngerasa ada emosional. Iya, udah mulai hilang juga rasa kayak gitu tuh, kayak apalagi orang tuh udah tahu kita masih udah bisa dibilang kayak notabene bebas lah gitu. Udah terserah ngelakuin. Iya, gitu. Udah bebas dah mau ngelakuin hal apapun, cuman gue sih masih sampai detik ini masih butuh lah peranan kekang orang tua tuh, kayak asik aja gitu. Contoh nih kayak gue waktu itu gue nggak boleh ngerokok kan, kayak ada tantangan itu, gue ngumpet segala macam, gue tawain diomelin. Ya emang dosa juga gara-gara gue ngebuat orang tua gue marah mulu. Cuma setelah dibolehin kayak nggak seru anjing, nggak bisa ngumpet-ngumpet. Kalau balik kan semprot tuh badan pakai parfum anjing, parfum set wangi, tetap aja baru gue ketahuan juga ngerokok juga. Oh iya Dit, balik ke mental health nih. Menurut lu apa sih yang bisa ngebuat si anak itu kena mental health dari orang tua? Sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih dari kedua belah pihak sih, dari pihak anaknya, dari juga orang tuanya gitu. Maksudnya lu nggak bisa lu nyalahin salah satu pihak gitu. Nggak bisa lu nyalahin
nggak bisa lu nyalahin anaknya karena dia nggak bisa diurus, nggak bisa diatur. Tapi lu juga nggak bisa nyalahin orang tuanya karena terlalu ngekang gitu. Jadi benar-benar harus ada sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya gitu. Kayak oke, anak lu susah nih diatur nih, susah banget untuk udah lu kenapa sih nggak bisa diem di rumah gitu misalnya, susah banget buat bisa stay di rumah sehari aja gitu, di rumah aja gitu kan. Nah, elunya juga harus lu sebagai orang tua gitu harus ngelihat ke diri lu udah bener belum nih ngedidik anak gitu. Kayak anak gua gimana nih caranya biar anak gua bisa nyaman di rumah gitu. Jadi kalau menurut gua pribadi gitu ya, dan yang gua alami adalah orang tua gua itu berusaha gimana caranya biar gua bisa betah di rumah adalah gini. Kita kan ya bullshit lah kalau kita nggak punya temen atau kita nggak perlu temen gitu. Pasti semua orang perlu temen lah gitu. Nah, gimana caranya orang tua gue untuk berusaha bikin gue nyaman di rumah adalah ya mereka berusaha untuk bikin gimana caranya mereka tuh bukan cuma sekedar orang tua gitu yang cuma nyuruh ini nyuruh itu gitu, tapi juga bisa berperan sebagai teman gitu. Jadi gimana caranya gue bisa nyaman, gue bisa enjoy di rumah. Kayak ya udah, kayak misal gue sama bokap gue main futsal bareng, gue main main kartu bareng gitu-gitu segala macem. Udah kayak sohib aja, udah kayak sohib gitu. Nah itu tuh kalau kayak gitu caranya, gue otomatis anak-anak lu pasti bakal ngerasa nyaman sama sama orang tua gitu kan. Maksudnya bener-bener bisa, ya udah lu mau cerita apapun bisa lepas gitu sama orang tua. Yang akhirnya lu nggak perlu nongkrong untuk melampiaskan kegelisahan yang lu ada di kalau kesal lu. Itu dari orang tuanya. Nah dari anak sendiri nih, lu misalnya bocah-bocah nih ada yang nonton, bener-bener bocah-bocah kayak ya seumuran ya bocah-bocah SMP, bocah-bocah SD lah gitu. Kalau ada yang nonton nih, lu pada nih, terus lu masih ditanya, lu kudu bersyukur pokoknya kalau lu pulang sekolah masih ditanyain gimana sekolahnya hari ini. Sumpah. Kenapa? Karena dengan nyokap bokap lu nanya kayak gitu, itu bener-bener nanya yang memang bener-bener pengen tahu lu di sekolah ngapain aja. Itu adalah salah satu cara nyokap bokap lu buat bisa deket sama lu, buat bisa akrab sama lu. Jadi jangan lu yang jawabin cuman ya biasa gitu, jangan gitu doang. Anjing ego tuh. Ya gimana ya, mau marah anak sendiri tuh orang tua juga gue ngerti tuh. Jadi benar-benar udah ceritain aja ada sesuatu enggak di sekolah gitu ya kan. Lu bilang kesel sama guru lu, rambut dipotong, lu ceritain baik gitu. Karena gue pribadi, gue karena dekat sama orang tua gitu. Ya sebenarnya belakangan ini sih gue benar-benar dekat sama orang tua. Gue benar-benar kayak ya udah gue ngomong apa adanya gitu ke orang tua gue. Benar-benar kayak terbuka aja gitu. Masalah-masalah yang menurut lu bahkan pribadi gitu. Jadi kayak bisa lu ceritain sama orang tua lu gitu, bukan cuma lu bisa ceritain sama sahabat lu atau sama pacar lu curhat gitu, enggak. Tapi juga lu bisa lakuin sama orang tua lu gitu. Dan kalau orang tua lu udah kayak gitu, udah ada kayak berusaha untuk bisa dekat sama lu, bisa akrab sama lu, tolonglah hargain ego asli dah. Karena lu bakal ngerasa sesuatu itu spesial, sesuatu itu berharga ketika lu kehilangan hal itu, bro. Jadi soalnya emang susah banget sih. Soalnya emang susah banget cara orang tua ngedeketin kita tuh, dia butuh bener-bener muter otak gimana cara biar bisa dekat sama anaknya. Benar. Kalau dari gue, menurut gue ya, kenapa ya tadi yang pertanyaan tadi, menurut gue karena mungkin dari si anak nggak berani jujur karena takut, jadi kan bohong tuh. Orang tuanya juga mungkin kurang terbuka, tapi mungkin itu balik lagi ke si anaknya, antara si anaknya kaku apa si orang tuanya terlalu kaku. Atau kalau menurut gue sih kalau satu rumah mah harusnya nggak ada canggung-canggung lagi ya. Harusnya soalnya ya kita emang tinggal satu rumah, kecuali emang lu ngerantau tuh, lu balik ke rumah canggung baru. Tapi nggak mungkin canggung sih, orang kangen pastinya anjing. Pasti kangen. Temu kangen. Iya, gue tuh ngerasa gini kayak gue disatuin, maksudnya gue bisa akrab sama bokap gue tuh karena satu sih, bokap gue tuh emang awalnya sih emang bokap gue sangat ngebebasin gue dibanding nyokap gue. Karena mungkin ibu lebih khawatir, kalau bokap kan seorang bapak kan ya sama-sama laki, mungkin suka pernah bandel juga gimana. Jadi gue tuh kalau nyari, maksudnya anak laki gitu, apalagi gue nyari topik pembahasan tuh apa yang satu frekuensi sama bokap gue. Kayak gue suka motor, bokap gue suka motor, bokap gue suka mobil, gue suka mobil. Jadi gue selalu ngambil topik itu kayak sempet gue waktu itu bikin motor. Niatnya itu gue mau bikin motor custom.
motor-motor custom lah gitu, kayak motor ya Jab style gitu-gitu kan. Udah bikin, gua emang waktu itu lagi bosan, mangkrak deh tuh motor. Akhirnya mungkin bokap gua kayak kesal juga kan. Ah, ini lu udah didanain awalnya gini segala macam. Kebuang nih duit nih. Buang duit nih segala macam gitu kan. Ya gua bingung kan, gua udah ngerasa jauh. Dari situ gua ngerasa jauhnya gitu. Bokap gua mulai nyalahin gua. Padahal ya emang salah gua sebenarnya, cuman mungkin gua namanya anak pasti ngerasa disalah-salahin mulu kan. Iya. Udah gitu. Lu jangan apa namanya? Play victim anjing. Iya. Asli. Sudah gitu. Bangsat. Gua nyari topik pembicaraan dong ke bokap gua buat ngedeketin dia. Gua ngomongin, "Ya, motor mau jadiin buat balapan aja lah, segala macam gini." Awalnya gue berpikir bokap gue bakal marah sama gue, tapi kenyataannya enggak, karena dia juga cerita tuh mulai, kan lu kamu suka ayah ajak nonton balap di Jerman Center kayak gini-gini sama om ini, nanti kalau kamu butuh mesin atau apa ke si om ini aja. Jadi gue dapet relasi baru dong, kayak oh tenang, gue ntar datang ke sini, gue lobby dia tuh mekanik, gue suruh ngomong ke bokap gue. Udah tuh sebenarnya agak blunder di situ kan, kayak anjing gue jahat juga ya ngomong gini. Bodo amat cuek. Dari situ gue kalau ngobrol sama nyokap gue, paling kalau buat gue nggak deketin nyokap gue tuh, gue beliin apa-apa gitu sama gue, biar kok tuh biar nyokap gue boleh terbuka sama gue. Kalau ke bokap gue mah, bokap gue santai sih orangnya anjing, dia ceplos bela pokoknya. Iya, kalau ke bokap gue mah ya udah anjing, dia mau ngomongin apa juga jadi. Lu ngomongin presiden juga jadi lu dong. Nah kalau gue juga gitu Ki, kayak gue ngerasa kalau gimana ya, misalnya gue deket nih sama nyokap gue, sama bokap gue gitu kan. Nah terus kalau tapi beda gitu, beda deketnya, ngerti gak sih? Beda iya. gitu. Kayaknya kalau dekat sama bokap tuh lebih ke passion nih, passionnya sama. Nah cocok banget nih, apalagi bokap gue tuh suka olahraga. Nah gue juga ya semi atlet gitulah gitu ya kan. Nah tapi ketika gue nih misalnya sama nyokap gue dekatnya tuh deket yang kayak kadang suka deep talk lah ya kan. Terus ada misalnya ke ngomongin politik, ngomongin agama tuh gue sama nyokap gue biasanya. Terus ngomongin cewek lah gitu misalnya, wah gue lagi deket sama siapa gitu, pasti gue ngomong sama nyokap gue. Tapi kalau sama bokap gue tuh, gue kayak ngerasa lebih ke ini bukan bokap gue anjir, ini kayak teman gue gitu. Karena apalagi passionnya sama gitu kan, kayak lu bokap lu suka mobil, suka otomotif lah, lu juga suka otomotif. Nah gue kan sama-sama suka bola lah, gue sama bokap gue suka bola. Jadi emang bener-bener kayak, apalagi bokap gue juga punya beberapa relasi teman-temannya apa yang federasi, orang-orang federasi sepak bola gitu-gitu. Jadi kayak gue waktu itu mau ikut seleksi buat main lah, ada di Spanyol gitu. Itu ya dari bokap gue, dapat infonya dari bokap gue gitu. Terus kayak disupport lah gitu. Apalagi gue di dunia olahraga disupport, kayak nih lu kalau mau main lu harus gini, nutrisinya gini, latihannya harus gini gitu. Mungkin kadang kata-katanya kasar, kata-katanya kayak keras gitu kan. Ya elah, lu baru latihan sekali 2 kali udah ngempos begini gitu. Kadang gue suka bawa ke hati, masukin ke hati gitu kan. Tapi gue ngerasa oh iya ini buat kebaikan gue juga gitu loh. Terus apalagi karena kita berdua sama-sama, gue sama bokap gue sama-sama suka bola gitu ya. Jadi kadang bercandaannya suka dibawa serius gitu. Maksudnya bukan dibawa serius gimana ya, misalnya gini, Indonesia lagi AFC nih, kayak lagi SEA Games waktu itu gue nonton pertama kali di GBK, Indonesia lawan Vietnam. Bokap gue ngajakin gue, Mas mau main nggak? Mau nonton nggak? Nonton apaan ya? Ada Indo Vietnam nih, boleh, oke. Nah waktu itu tuh gue orang yang bukan nasionalis banget, jadi gue pokoknya nggak suka banget sama Indonesia tuh, maksudnya bukan nggak suka ya, lebih ke ngece-ece Indonesia lah. Oke ya gitu kan. Terus gue bilang megang berapa nih gitu kan. 2-0 nih Indonesia Vietnam. Kayak udah seakan-akan taruhan gitu. Udah kayak teman anjing. Terus udah habis itu kalah kan Vietnam 2-0 sama Indonesia. Habis itu gue malu sendiri apa segala macam. Terus kayak baru-baru ini 2019 kalau enggak salah. Gue nonton Juventus lawan Tottenham tuh di Singapura. Waktu itu ada pertandingan pramusim lah. Nah, awalnya tuh gue iseng-iseng, cuman gue bilang, "Ya, ke Singapura asik kali ini nonton CR," gue bilang. Pokoknya gue kan ngefans banget sama CR gitu ya. Asik kali ini nonton CR gitu kan, gue bilang. Duit dari mana? Gitu. Duit dari mana Mas? Gitu kan kata dia. Ya, kan ayah banyak duit kata gue gituin sama gue. Nah, habis itu udah lah, belajar dulu yang bener. Pokoknya digituin sama gue. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Bokap gue WA gue, "Mas,
siapin barang-barang, berangkat Singapura besok. Wah gila, kayak udah asik banget gitu kan. Jadi itu alasan gue kenapa lu jarang lah ngeliat gue nongkrong keluar karena gue ngerasa keluarga gue, orang tua gue sendiri bisa jadi teman gue juga gitu loh. Bahkan gue ngerasa ya udah bodo amat lah, gue misalnya nggak punya temen, bukan misal nih, gue nggak punya temen nih sekarang nih, anjing, gue nggak punya temen, tapi selagi gue masih punya nyokap bokap gue, ya gue bakal berusaha untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ya sama mereka gitu. Karena apa? Toh gue juga jauh lebih nyaman sama nyokap bokap gue daripada sama teman-teman gue gitu. Gue nggak punya temen ya. Anjing. Tolong punya temen. Gue pengen apa? Balik lagi nih ke masalah mental health. Gimana? Menurut lu nih, apa sih penyebab anak kena mental health karena keluarga tuh apa sih menurut lu? Menurut gue sih ini sih sebenarnya kayak dari kecilnya, kayak gimana nih orang tua ngedidik anak tuh kecilnya gimana. Kan lu tau gak sih kalau anak-anak kadang ada traumatis gitu. Iya. Nah bahkan traumatis tuh lebih ke apa ya, psikolog lah ya kan, kena psikis gitu. Jadi misalnya orang tua nih ngomong sesuatu ke anak, mungkin orang tua nganggapnya sepele, apaan sih lu, gue ngomong gitu doang, gue ngomong biasa aja kayaknya kata-kata gue. Kadang banyak anak-anak tuh yang nangkepnya tuh dalam banget, terus dimasukin ke hati ya, yang akhirnya bikin kena mentalnya segala macem kayak gitu-gitu sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu? Kalau gue sih gimana ya, mungkin harusnya sih orang tua tuh lebih apa ya, kalau bahasa Sunda tuh ngekukut, kalau bahasa Indonesia tuh ke apa ya, lebih benar-benar udah, maksudnya kayak ngerangkul, cuma ngerangkulnya emang benar-benar ini banget, intim banget gitu, intens. Iya. Jadi kalau orang tua juga harusnya bisa ngejaga omongannya sih, mungkin ya, apalagi kalau ngomong lebih nyaring lagi gitu kan, lebih disaring gitu. Mungkin dia mikir gini, ke anak laki kayak, anak laki pasti keras nih kalau ngomongin ya kan. Iya. Udah deh kata-kata gue dah, apalagi kalau orang Betawi kan nyeplos-nyeplos, cuman ya mungkin dia mau udah biasa. Tajem banget kata ya orang Betawi. Jadi kalau misalkan nih buat ibu-ibu bapak-bapak di rumah nih nonton, misalkan anak ibu punya kemampuan main futsal lah, apalagi sekarang nih gadget main Mobile Legend, PUBG, update segala macem tuh, FF. Kalau misalnya anaknya emang ada bakat di situ, disupport aja, jangan sampai kayak ngelarang, ngapain sih kamu main gini-gini, karena kita nggak tahu Bu Pak ke depan itu kita bakal ada di posisi di mana. Karena kan itu bertingkat kayak tangga, bertahap. Jenjang ini satu, oke, masih diecek-ecek lah sama yang senior, ala lu gak bakal bisa lewatin gua. Cuman ketika dia ngerasa udah kayak udah mulai udah nggak bagus di permainannya, nih senior ini pasti kan turun tuh, gradingnya turun, si yang bawah pasti naik dong karena dia punya kemampuan lebih. Jadi kita nggak pernah tahu anak kita bakal bisa sesukses karena apa tuh, ya bebasin aja, terserah anak. Yang penting anaknya milih tujuan hidupnya bener. Kayak selagi itu si game bisa ngebuat dia positif dan masih tahu waktu, masih wajar-wajar aja, nggak apa-apa sih kalau menurut gua. Kecuali kalau dia emang nggak tahu waktu banget tuh. Terus udah gitu orang tua tuh jangan suka ngomong. Ada pernah teman gue cerita ke gue kayak, anjing orang tua gue nggak ngedukung nih. Terus gue pernah ngeliat di TikTok juga tuh anaknya banyak kayak main futsal, cuman nggak pernah didukung sama orang tuanya. Setiap anaknya ketahuan main futsal tuh sepatunya disobekin, dibakar segala macam. Padahal kan dia beli pakai duit tabungan dia sendiri, pakai hasil menang lomba atau segala macam. Dan mau bisa menangin lomba itu pun butuh ekstra tenaga dan pikiran yang bagus anjing. Kalau moodnya jelek ya udah mainnya jelek. Ada dalam tekanan aja jelek. Iya pasti yang kena imbasnya satu timnya. Udah gitu ya gitu kan. Gue tuh maunya tuh kalau anak emang punya kemampuan, ayo dukung gitu. Dukung aja, mau entah dia bosenan apa kayak, penting kita udah seenggak-enggaknya orang tuh udah usaha buat ngedukung anaknya. Jadi nggak ada yang namanya disalah-salahin gitu kan. Ketika takutnya kan, dan namanya mama kan ya punya tetangga, anaknya nih ya punya keahlian, jangan dibandingin, sumpah. Iya, jangan suka ngebanding-bandingin, karena kadang itu tuh yang bisa bikin mental aja. Iya, soalnya gitu. Porsi anak kita beda-beda. Kalau emang
pengen ngebanding-bandingin, ya udah lu angkat aja di anak tiri lu anjir. Ngapain? Gak usah dilain-lainin dah. Tukeran anak nih, tukeran. Bisa sakit hati banget aja kalau dibanding-bandingin. Kayak lu lihat tuh anak dia kayak gini-gini, masa lu nggak bisa? Bukan nggak bisa, mungkin emang passionnya beda. Si ini emang unggulnya di sini, tapi gua ada keunggulan masing-masing. Mungkin anak ibu keunggulannya di sini. Sama kan kayak mau masuk sekolah, awal-awal wawancara ditanya dulu sama guru kan, guru wawancara, keunggulan kamu apa? Iya. Kamu bisa apa? Atau ada kayak psikotes gitu ya? Iya, psikotesnya pasti ditanya dulu kok. Makanya sebenarnya kalau orang tua udah ngebanding-bandingin tuh sakit banget sih sumpah. Kayak anjing sebenarnya jadi. Jangan ngebandingin lah gitu. Iya, kayak jadi gue sebenarnya yang anak emak gue tuh siapa sih? Gue tetangga gue. Iya. Kok kayaknya lebih disanjung anak tetangga. Iya, padahal tetangga gitu. Harusnya sih sebenarnya orang tua kita tuh nyanjungi anak sendiri anjir. Iya. Karena ya gimana ya namanya? Aduh, gue suka pusing aja, gue sedih aja gue kalau dibanding-bandingin tuh. Aduh, kadang gue pernah tuh, mak gue pernah ngomong, dia tuh punya tetangga pinter nih, anak dia kuliah di mana ya, di Telkom apa di mana gitu, di Bandung. Katanya kamu tuh belajar yang bener biar kayak ini nih, si ini. Anjing itu gue bangsa, gue dibanding-bandingin. Ya gue iya aja gue. Ya gue bingung, gue mau jawab, ntar gue salah diomelin kan. Ya coba udah gue diem aja, gue gak tau apa-apa. Cuman ya emang bener yang bikin kena mental tuh ya itu, banding-bandingin tuh paling gampang buat kena mental sih. Bener-bener paling sakit hati karena siapa sih yang mau dibandingin anjir? Iya. Ih, kagak dah, ampun. Jadi buat orang tua tuh jangan gimana ya? Jangan pada kejebak stigma orang dulu gitu. Jangan pada kejebak lu pokoknya sekolah yang bener, jadi karyawan di satu perusahaan udah pasti aman hidup lu, pasti tentram hidup lu. Enggak. Maksud gue sekarang apapun tuh bisa jadi karir gitu. Apapun bisa ngasilin duit. Ya elah lu nonton scrolling video TikTok bisa ada duitnya aja sekarang gitu. Lu main YouTube, bikin video YouTube ala-ala diem-diem doang juga bisa ada. Bikin video kayak gini doang aja lu bisa ada duitnya gitu loh, maksudnya. Lu bikin dah video lagi mandi, viewers banyak anjing. Auto banyak anjing. Goblok. Maksudnya ya jangan kemakan gini. Misalnya di sekolah nih. Ada mata pelajaran berapa? 6, 7 lah ya. 9 aja. 9. Oh, ini udah 9 ya. Ya pokoknya ada 9 nih, misalnya ada 9 mata pelajaran. Tapi anak lu jelek nih di akademik. Cuma kalau dimainin ke basket, dimainin ke futsal, ke bola, bisa bawa nama sekolahnya juara, bisa main di luar gitu-gitu segala macam. Cuma nggak bisa terrealisasikan karena lu stigmanya udahlah pokoknya lu belajar yang benar. Lu lihat anak tetangga, anak si ini, anak ibu ini, anak bapak ini bisa dapat ranking 1 apa segala macam. Sekarang gini deh. Oke, ada anak-anak yang pintar di matematika, fisika, kimia, biologi. Tapi nggak semua, misalnya gini, ada satu anak yang pintar di fisika, belum tentu dia bagus di biologi. Ada yang pintar di kimia, belum tentu dia bagus di matematika. Sekarang gini deh, kalau emang anak-anak itu bagus gitu ya, maksudnya bisa bagus, semua mata pelajaran itu bagus. Pertanyaan gue gini, kenapa gurunya harus beda-beda? Kenapa guru matematika ada sendiri, guru kimia ada sendiri, guru biologi ada sendiri? Kenapa nggak satu aja nih guru ngajar semuanya? Karena nggak bisa lah, nggak mampu anjing. Nah, nggak ada tuh yang mampu. Maksudnya semampunya dia nih, kecuali emang guru SD, karena SD kan dasar kan. Ya gampang. Karena sekolah dasar, berarti dasar dong pelajarannya. Yeah. Karena dia merangkap jadi guru PPKN, jadi guru ini kan. Kalau di SMA nggak bisa karena dia udah tingkatan atas. Iya benar. Dan guru juga pasti nggak mau anjing. Siapa guru yang mau anjing? Kaseto mau no. Kaseto paling mau dia tuh. Kenapa kayak gitu? Karena orang punya potensinya sendiri-sendiri gitu loh. Sekarang misalnya gini, anak lu jelek nih di matematika, jelek di sains gitu misalnya. Tapi dia seni rupa, seni gambar tuh bagus gitu. Ya udah lu jangan lu malah lesin matematika. Oke, boleh mungkin ya sekedar aja gitu buat tambahan sedikit-sedikit. Tapi jangan lu paksain buat dia. Kalau dia nggak mau ya nggak usah gitu. Mendingan daripada lu berusaha untuk memperbaiki yang jelek padahal nggak bakal bisa karena memang dia bukan bakatnya di situ. Mendingan lu coba dukung dia di bakatnya dia gitu. Bagus di seni rupa. Ya udah coba aja lu lesin seni rupa gitu. Karena gini dah. Sepinter-pinternya Albert Einstein, kalau lu suruh bikin film juga nggak bisa dia. Sumpah, cobain. Goblok. Makanya jangan gimana ya, gue tuh paling gak suka ya kalau orang tua tuh udah ngebanding-bandingin anjing, kayak ya kayak gue seolah-olah gue nggak punya kemampuan apa-apa anjing.
Iya, kayaknya gue kayak langsung dipatahin jelek gitu. terus, Iya, kayaknya, lemah terus. Pokoknya gue udah kayak bener-bener langsung dipatahin gitu, kayak bingung gue jadinya. Gue ngelakuin ini ntar salah, gue ngelakuin itu salah, ya serba salah gue ntar udah kayak Raisa. Goblok. Tapi emang ya di luar orang tua dan anak gitu, kadang gue ngeliat kayaknya sistem pendidikan aja ya udah sistem pendidikan SD SMP SMA di negara kita tuh kayaknya sebenarnya kurang ya gue. Nggak efektif karena lu bayangin satu anak harus bisa bagus di semua mata pelajaran anjir. Kayak gue cuma bagus di 2 mata pelajaran ya gue selama SMA aja nih. Gue cuma bagus 2 mata pelajaran, bahasa Arab sampai AI doang. Sisanya ya Allah. Gue mah kadang bagus aja gue jalik dah. Gak ngerti apa-apa, gue puyang gue. Taunya bursa efek doang, gue belajar ekonomi doang. Gue sekolah gak ngerti gue. Kayak kalau maksudnya gimana ya? Kenapa nggak di sistem pendidikan di Indonesia tuh kenapa nggak misalnya bagus di kayak oke lah SD SMP masih belajar semua masih oke lah. Nah SMA kan ada penjurusan ya, ada IPA ada IPS. Kenapa nggak lu lebih detailin lagi? Maksudnya lebih rinci lagi gitu, bukan cuma sekedar IPA atau IPS-nya doang, tapi bener-bener misalnya nih satu murid satu siswa bagus di agama, ya udah fokusin di agamanya misalnya. Atau dia bagus di biologi, yaudah fokusin di biologi aja gitu. Sisanya gimana ya? Tapi emang susah juga sih buat. Tapi emang setahu gue ya kalau di luar negeri ya, teman-teman gue kan ada yang sekolah di sana. Gue nanya kan, lu kalau di sana belajarnya semua mata pelajaran? Kagak lah anjing, peminatannya doang. Gue minatnya apa ya, gue gitu belajar kan? Itu. Lah tuh gue beda ya. Iya makanya lu sekolah di sini, gue punya duit anjing, bukan gak mau. Gue punya duit. Kan? Beda gitu. Beda di sana tuh cuma lu kalau misalkan minatnya bahasa Jerman, ya bahasa Jerman sama yang wajibnya paling matematika atau sejarahnya apa, udah gitu doang. Wajibnya itu juga emang dasar kan sebenarnya. Maksudnya dasar gitu, maksudnya ya. Jadi kita emang materi dasar. Wajibnya tuh cuma ngikutin kultur di sana doang, kayak sejarah-sejarah di sono. Kalau di sini kan ada sejarah Indo tuh. Dan formalitas kan wajibnya formalitas. Juga kayak lu enggak harus dapat nilai bagus gini-gini itu kan. Iya, yang penting lu ambil tuh mata pelajaran itu, kayak gitu. Pokoknya orang tua please jangan di kotak-kotakan anaknya. Orang tua gue tuh karena ngerti kekurangan gue ya, jadi di pelajaran tuh kayak ya udah yang penting kamu belajar yang benar. Nyokap bokap gue tuh nggak minta yang harus ranking ini, harus ranking 1, 2, 3, enggak aja kayak ya udah pokoknya minimal nggak remet lah, intinya udah minimal gitu aja kan. Ya mau lu nyontek ke, mau lu gimana ke, karena kan di Indonesia juga bukan pasti sih, karena di sistem pendidikan di Indonesia kan memang lebih menghargai sistem pendidikan di Indonesia itu kan lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Jadi lu mau dapat nilai berapapun gitu ya, cara dapetin gimana juga orang nggak bakal peduli gitu. Ketika lu dapat nilai 60 walaupun itu hasil kerja keras lu sendiri, lu udah belajar mati-matian sampai tengah malam apa segala macam tapi cuma dapat 60 gitu ya, lu tetap nggak bakal dihargain sama orang sebelah lu, misalnya teman lu yang dapat nilai 90 dapat nilai 100 walaupun dia nyontek gitu. Karena nggak, ya lah bro, kejujuran gak pernah dihargain. Lu kalau belajar udah nyontek baiklah anjing, salah banget. Enggak itu soalnya emang gimana kalau dari ibu gue sendiri, soalnya ibu gue cuek banget dit sama gue sebenarnya. Lebih perhatian bokap gue dibanding nyokap gue. Apapun itu, cuman sekali yang ngomong pedes. Jadi gue karena sakit hati di gue. Sakit hati banget gue tuh kalau sekali ngomong tes. Bapak gue mah santai sudah gitu kan, ya namanya yang gue bilang tadi, dia mah ngerangkul aja santai gitu. Cuman itu doang sama gue diam. Pas gue udah ngelakuin kesalahan udah pedes, udah tuh masalah-masalah yang lalu nih diulang lagi sama dia, diungkit-ungkit. Makin dah gue tuh sekak banget, gue udah diam dong gue. Makanya bokap gue suka ngomong ke nyokap gue, jadi ibu tuh jangan jangan cuek-cuek banget. Nyokap gue ya mungkin nyokap gue emang karakternya gitu kali ya, cuek banget sih sumpah. Jadi udah susah juga buat ngubahnya gitu. Iya, itulah. Jadi pesan apa nih? Oke, sebelum kita tutup podcastnya, ada pesan apa nih buat pesan gue kali ini? Pesan gue buat buat anak-anak, buat orang tua juga. Buat anak-anak lebih ngehargain peran orang tua. Kalau misalkan lu di segala macam-macamin, yang jelek-jeleknya udah buang aja, cuman yang baiknya lu telan, jangan sampai masuk kanan keluar kiri.
Malah kayak gitu kesannya nggak ngehargain orang tua. Terus orang tua juga kalau bisa gimana ya, jangan inilah apa namanya, jangan mengotak-ngotakan anaknya kayak, terus jangan iya jangan sering-sering ngebandingin juga, karena setiap anak punya kemampuan beda-beda, punya porsi beda-beda. Benar. Jadi alangkah baiknya mendingan disupport aja, anaknya suka apa sok support. Iya benar. Bebasin aja anaknya mau ngambil apapun itulah, mau ngambil keputusan apapun, selama enggak ngurugiin si anak itu udah support aja. Cuman kalau emang bener-bener udah mentok kayak udah parah banget, bilangin. Kalau bisa pas diceramain tuh jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu frontal loh omongannya. Anak juga kan punya hati. Kalau misalkan kita ngomong ke orang tua juga, kalau kata-kata kita nggak enak, pasti orang tua juga kecewa sama kita, pasti marah juga kan. Kayak gitu sih kalau dari gua. Yang paling penting sih itu, jangan pernah banding-bandingin anak, karena gak baik. Nggak semua orang sama ya. Iya. Dari lu, Dit? Kalau dari gua sebenarnya kalau buat anak-anak, hargain selagi orang tua lu masih ada, selagi nyokap bokap lu masih ada, masih aman tentram keluarga lu udah jadi apa ya, lu termasuk 75% orang yang beruntung di dunia gitu. Jadi hargain selagi nyokap bokap lu masih ada. Kalaupun misalnya memang ya nauzubillah nyokap bokap lu cerai, ya kalaupun cerai udah cerai aja, tapi jangan sampai putus silaturahmi gitu ya. Benar. Dan buat anak-anak gitu ya, hargain peran orang tua gitu, buat ngedidik lu, buat buat bisa bikin lu berkembang apa segala macem gitu. Dan buat orang tua juga hargain bakat dan minat anak-anaknya juga gitu. Jadi dan ketika lu dapetin satu misalnya anak lu nggak bisa dalam satu mata pelajaran, jangan dimarahin, karena ya dia bukan nggak bisa, dia itu nggak mampu dan memang bukan bakatnya di situ gitu loh. Jadi hargain bakat anak-anaknya. Dan buat orang tua juga berusahalah buat sejak anak-anak lu mulai umur udah mulai nongkrong lah gitu, udah mulai masuk remaja, udah mulai ABG gitu, gimana berusahalah buat bikin gimana anak lu nyaman di rumah. Ya, salah satu caranya adalah dengan bikin gimana caranya anak lu bisa nganggap lu bukan cuma orang tua doang, tapi juga sebagai teman. Itu aja sih menurut gua. Oke, jadi udah mantep aja nih podcast kali ini ya kan. Jos banget nih kayaknya. Temanya berbeda bro kali ini. Iya. Dan tempatnya juga berbeda gitu. Iya. Biasanya kan di kamar. Ini studio bukan studio sih anjing. Ini apa sih sebenarnya? Itu udah pokoknya jos banget dah, beda, yang lain mah gak bisa begini. Iya. Coba artis-artis yang centang biru nih kalau di sini nih izin sewa sama gua. Ntar gua kasih tahu tempatnya. Tenang ya, aja. Ntar kita Sherlock. Goblok. Oke, kalau gitu, this is Ekade Podcast signing out.